Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, arsyadakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam, sehat sempat, sehingga pada sore dan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah amal soleh, menambah kebaikan, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita terakhir untuk melanjutkan kajian fikih kurban. Malam hari nanti kita konsentrasi di bagaimana cara merobohkan dan menyembelih hewan kurban. Jadi sebelum itu mengingatkan kembali bahwa dimungkinkan atau bisa dipastikan memang di Indonesia Lebaran Idul Adha-nya itu ada berbeda. Ada yang melaksanakan hari Ahad sesuai dengan yang dilaksanakan kaum muslimin di Timur Tengah, dan mayoritas melaksanakan hari Senin. Nah, Bapak Ibu jamaah semuanya, karena Masjid At-Tiqrah tidak melaksanakan sholat Idul Adha, maka panjenengan dipersilakan mencari atau melaksanakan di tempat yang panjenengan nyaman, termasuk apakah hari Ahad atau hari Senin juga dipersilakan. Kalau hari Ahad yang dekat-dekat sini ya di ICK itu hari Ahad. Mungkin rata-rata MTA itu juga di Al-Barokah, pas kapan bel saya juga ada. Silakan aja kalau mau hari Ahad gitu. Nah, ya silakan yang dekat atau yang jauh pun ya rapopo, barangkali kalau jalan-jalan. Lebar sholat terus sekalian boleh sarapan kan ya silakan saja. Di sesuai tadi NTA kalau tidak salah juga hari Ahad. Makanya silakan kita jadi masjid manapun atau lapangan manapun yang menyelenggarakan sholat Idul Adha dan panjenengan merasa nyaman begitu, nah silakan panjenengan laksanakan. Nah, kalau panjenengan meyakini hari Ahad, maka puasa Arafahnya berarti hari Sabtu. Ya, jadi kalau panjenengan meyakini hari Senin, maka puasa Arafahnya ya hari Ahad. Lah kok Sabtu juga puasa, ya berarti namanya puasa Tarwiyah. Nah, juga silakan. Memang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu salah satu ibadah sunnahnya adalah melaksanakan puasa. Cuma memang satu hari yang sangat ditekankan sekali untuk bisa kita laksanakan, yaitu puasa Arafah. Jadi intinya tidak perlu diperdebatkan
tidak perlu saling menyalahkan sehingga terjadi perpecahan, tapi silakan panjenengan yakini, laksanakan tanpa menyalahkan orang lain yang berbeda. Nah, ini kita kalau berbisik kita kayak gitu pokoknya. Ini beda, sementing masih ada dasarnya, ada dalilnya, itu silahkan yakini dan jalankan dan tidak menyalahkan yang berbeda dengan kita, ya, supaya timbul persatuan dan kesatuan. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya, makna dibalik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban itu adalah melatih niat yang benar dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Semuanya suatu amal tergantung pada niatnya. Dan kaidah dan syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian shawab, yaitu benar. Artinya benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Maka ketika al-ikhlas wa shawab ini ada, insya Allah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita melaksanakan ibadah korban, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat kita itu karena Allah saja, bukan karena yang lain. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain juga. Karena sembelihan yang bukan atas nama Allah tidak akan diterima, dan juga binatang tersebut jadi haram. Mohon maaf, sebagian daerah ada yang terkadang menyembelih ayam digunakan untuk penunggu pohon besar atau batu besar, umpamanya begitu. Kemudian supaya diberikan ke sana nanti agar keluarganya itu aman, sehat, atau kadang ada tanamannya biar panennya bagus dan lain sebagainya. Nah, hewan yang sudah disembelih dengan atas nama bukan karena Allah tadi, itu haram dimakan. Nah, kadang dia berpikir eman-eman kan gitu, eman-eman, kemudian dimakan, nggak boleh. Kalau mau dimakan yang lain, mamanya mohon maaf ada yang kadang nyolong sesajen gitu ya. Nah, itu yang dimakan itu berarti yang lainnya. Contoh mamanya apa? Ada nasinya mungkin mamanya, ya, ada sayurnya mamanya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sembelihannya itu haram. Karena diniatkannya itu ketika menyembelih bukan atas nama Allah, bukan karena Allah, tapi dipersembahkannya itu untuk tadi penunggu, katanya penunggu batu besar, penunggu pohon besar, mamanya dan sebagainya. Itu nggak boleh. Ya, makanya hati-hati. Nah, ketika menyembelih juga harus benar. Ya, termasuk dengan ketika membeli binatang ternak, itu ya niatnya kalau sekarang korbannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pakewo, bukan karena apapun lah pokoknya. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, supaya hewan yang kita sembelih itu pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kurban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Yang kedua, jadi halal binatang sembelihannya. Nah, ketika kita dilatih melaksanakan ibadah kurban, itu adalah dalam rangka agar niat kita itu benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah, mengikuti teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bapak ibu yang niat kurban ini diluruskan terus niatnya, ya, karena tidak cukup di awal saja, pada saat pelaksanaan juga begitu.
ditata hatinya. Nah, jangan sampai nanti belok atau bengkok hatinya melihat umpamanya hewan kurbannya kok ya dibelikan panitia kecil, ngomong kan gitu, brutu iurannya podo kok, sapiku kok kecil omanya kan gitu. Itu jangan. Atau mungkin malah menjadikan hewan kurbannya lebih gemuk. Kemudian nanti ada hewan kurban yang lain yang kurus begitu, menjadikan juga ujub, sombong. Oh, aku sing kurbannya paling bagus. Nah, maunya gitu. Yang lain kurus-kurus kabeh, maunya gitu. Ini nggak boleh. Setelahnya juga begitu, ditata hatinya. Enang masjid kono kayaknya orang aku segera ke sorai neng mamanya begitu. Ini nggak boleh. Ya. Ini pokoknya ditata, hati kita ditata. Pokoknya ibadah kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji, dicaci, itu kalau dipuji tidak kemudian tambah bagus, dicaci kemudian suruh kebelah juga tidak. Karena ibadah kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting ini ya. Masuk pekeu tidak enak dengan siapa, itu sudah selesai tidak. Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau dicaci, apakah mau diapapun, ya karena ini benar, sudah kita laksanakan. Nah, termasuk dipuji pun, tidak dipuji pun, ya biasa saja. Karena yang menilai itu bukan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti akan memberikan pahala ganjaran yang Gusti Allah, ya, bukan orang. Ini penting. Kemudian melatih dan mengasah kepekaan sosial. Ya. Ketika kita berkurban, ya, berarti kita akan berbagi dengan tetangga, saudara, teman dari kita semua. Dan ini mengasah dan melatih terkait dengan kepekaan sosial, bahwa kita hidup bermasyarakat itu yo tidak penting ke awake dhewe. Kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya saudara, begitu. Itu dilatih berbagi. Ketika kita punya, berbagi. Ketika kita memiliki, silahkan berbagi. Makanya dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan ketika kalian memasak, maka perbanyak kuahnya. Kemudian bagi tetangganya, bagi saudara. Ini juga bukan berarti diartikan letterlek, oh berarti ini ngono kok tak masak sing kowe akeh tak kayak kuah pra, ya bukan. Kan tetangga kita itu akan mencium bau masakan kita. Mesake. Nah, jadi silahkan berbagi, dan kurban ini melatih kita untuk mau berbagi. Mengasah kepekaan sosial kita bahwa kita hidup bermasyarakat tidak sendiri. Karena pia-pia ini nanti ketika kita repot juga tetangga, saudara, teman yang nanti akan membantu kita. Ya, jadi ini melatih kita agar memiliki kepekaan sosial. Maka termasuk bukan golongan umat Nabi Muhammad ketika dia tidur kenyang sementara tetangganya itu tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini berbagi. Oleh karena itu Bapak Ibu penting ya berteman, bersahabat, bertetangga dengan adab-adab yang baik. Supaya apa? Saling menguatkan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi. Tetapi ketika kita tidak punya adab dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, ya khawatirnya nanti timbulnya perselisihan. Kalau sudah timbul perselisihan itu kadang rodo aneh. Nah, yang menungso itu ada harus ketatong hati nih, itu terkadang gawa mati kadang gitu. Nah, tidak punya jiwa besar. Nah, tidak punya jiwa besar. Nah, sementara kalau luka fisik itu diobati di rumah sakit mungkin seminggu 2 minggu itu sembuh. Tapi kalau luka hati terkadang itu ke bawah mati. Maka ini perlu adab, dijaga pergaulan, ya lisan,
perbuatan kita dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga kita masing-masing. Nah, maka ini kita latih dengan berkorban itu kepekaan sosial, berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama. Nah, ini juga gantian begitu nanti, saling poseliro. Ketika kita dibantu apa, ya nanti gantian. Nah, bantuan itu tidak harus berupa materi, ya, hanya berupa tenaga mungkin. Ya, orang ya senyum, datang, guyu, senang, itu juga sudah termasuk bantuan moral. Nah, itu bantuan moral. Itu juga sudah bagus. Dan ini kita perlu latih. Hal-hal kayak gitu berat. Ya. Senyum aja itu kan banyak saraf yang perlu digerakkan. Ya. Kalau tidak dilatih itu ya berat. Ya, sekedar senyum saja. Apalagi yang harus mengeluarkan harta. Maka ini di ibadah kurban itu kita dilatih untuk mengasah kepekaan sosial. Nah, terutama mohon maaf bagi yang tidak punya itu kan makan daging itu barangkali ya saat kurban dok kuwi. Saat kurban kuwi. Mulai mohon maaf, saya kadang mohon maaf ya kalau ada orang tidak punya datang ke kita sini, tetangga-tetangga kita ya sudah biar makan bareng, ngopo bareng kayak gitu. Maka nanti silakan Bapak Ibu datang ke sini gitu. Nanti kalau pagi sarapan, nanti siang misalnya nanti makan daging kambing nanti, insya Allah, gitu ya. Datang ke sini, nggak usah pekewu, nggak usah tidak enak gitu, datang aja. Datang pulang ya rapopo. Aku rambantar minum amplop monggo, nggak apa-apa, betul itu nggak apa-apa. Ya, jadi bukan kemudian diomong tidak, insya Allah. Ya. Datang aja sudah bareng-bareng gitu, bisa guyu seneng nanti insya Allah. Bisa nom-nom, kepengen nyate nanti silakan, nanti bisa menyisihkan nanti malam-malamnya, malam Rebonya bisa nyate silakan nanti. Ya, nanti Canom nggak ada ini. Namanya Pak Bibit ya namanya. Nanti kalau pengen nyate malamnya gitu kayak dulu biasanya itu silakan nanti ada kambingnya nanti saya bawakan 2 nanti dari pondok nanti itu bisa nanti sampingnya digunakan untuk nyate Canom ngobrol-ngobrol sik ora apa-apa. Ya, hanya baru itu ora apa-apa. Nanti ngobrol-ngobrol senang masjid udah ada nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ya. Itu seperti itu. Ibu-ibu bapak datang ya rapopo gitu malam-malam nyate bersama di sini. Berarti malam Rabunya. Nah, itu misalnya banyak dulu yo banyak. Nanti ini kurang ya misalnya yang punya daging digoreng nih rapopo. Itu supaya penak nih kita akur rukun bareng-bareng bersama mau berbagi itu sepenak. Gitu ya. Kemudian melatih kesabaran dan keikhlasan beribadah. Nah, ketika berkorban itu minimal sepertiga daging korban dibagikan kepada fakir miskin. Nah, sepertiganya diberikan kepada orang-orang kaya hadiah. Nah, sepertiganya silahkan bisa dimakan, dikonsumsi diri sendiri dan keluarganya. Kalau bisa ya tidak serakah. Ya, kalau kita sudah niat korban ya sudah diikhlaskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu nanti yang korban dibagi panitia berapa ya diusahakan ya wis ditombong ngerasa biar budal-budal ora usah. Gitu ya. Jadi panitia ngasihnya segitu ya sudah. Gitu aja. Kita yo niate korban jadi kita bersihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Dipersembahkannya kepada Allah. Yang nantinya kembalinya untuk diri kita masing-masing. Sehingga tidak perlu merepotkan panitia dengan minta ini itu sing kangelan umpamanya gitu. Jadi apa begitu ya sudah. Apalagi kalau mintanya terlalu banyak. Sudah punya di PKB umpamanya. Jadi diberikan kepada fakir miskin apanya kan gitu. Jadi ya sudah, insya Allah panitia juga akan berusaha seihsan mungkin, sebaik mungkin ya begitu. Karena panitia juga orang yang hanya dimintai tolong gitu ya. Makanya insya Allah juga akan bekerja menjalankan amanah Bapak Ibu yang berkorban itu dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu yang berkorban juga saling menjaga hati. Nanti ya, mohon maaf, ya mulut atau lisan kita itu saling menjaga. Karena kalau tidak saling menjaga itu ya kadang keceplosan ngomong-ngomong itu saling diketaton tadi itu. Ya panitianya keloro-loro kan begitu akhirnya. Keloro-loro ini jadi ya akhirnya kerja nggak nyaman kan gitu. Setelah itu kadang ya itu anti sih orang kadang ya itu sembuhnya agak lama masalahnya sembuhnya agak lama.
Nah, termasuk nanti panitia-panitia yang membantu, nanti ya, yes gitu. Kalau bisa sudah nanti instruksinya satu orang saja. Nah, tidak semuanya berikan instruksi, semuanya ngatur itu. Nah, semuanya ngatur ya diangel ngono. Karena karepnya beda-beda masalahnya. Beda kepala ya beda pikiran masalahnya. Jadi sudah kalau sudah ada panitia, ya panitianya sopo, bagian nyembelih sopo sing ngatur ngeroboke hewan ya sudah nanti kayak gitu aja. Sehingga tidak saling mengatur. Kalau saling mengatur, apalagi kondisi capek, ya, itu gampang emosi. Nah ini dijaga nanti pokoknya. Ya lisan, terutama lisan ini. Pokoknya lisan kita itu dijaga. Pokoknya sudah panitianya ada, itu sing ngatur sopo ya sudah satu aja sudah. Mamanya sing ngatur roboke sapi sopo kan gitu. Oh sing ngatur mamanya kok ngecil-ngecil ke tulang daging sopo kan begitu aja sudah ikut yang itu. Jadi tidak perlu kemudian semuanya berbicara. Nah kalau semuanya berbicara dalam kondisi capek, lagi lapar, wis jadi gitu. Ya, termasuk ya itu apa-apa sudah dicacat. Ya, udah kita aja lakukan yang terbaik. Karena yang dinilai ya perbuatan kita nanti yang terbaik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lakukan yang terbaik, tidak perlu biji orang lain. Karena memang komentator nilai wong gampang. Adalah awake dhewe janjane dinilai wong ya berkaruan apik kan ngono kuwi. Makanya ora rasa biji kanca-kancane biji awake dhewe. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, kemudian gembira, berpesta. Nah, memang ibadah kurban ini kita untuk berpesta, bersenang-senang begitu. Nah, maka Bapak Ibu nanti diajak keluarganya ketika nyembelih kurban di sini diajak bareng pokoknya gitu. Makan-makan bersama, pesta setahun sekali begitu, supaya semuanya umat Islam itu senang. Ya, terutama mohon maaf yang barangkali tidak kuat ya membeli daging. Zaman saya dulu itu ya buru-buru daging gitu. Beli yang murah-murah saja itu gak kuat, makanya ya setahun sekali baru kuat, atau karena dikasih tadi kurban itu. Ya, jadi makanya harus datang ke sini. Ya, putra putrinya Bapak Ibu semuanya itu nanti bergembira bersama, berpesta bersama. Nah, itu ya. Di pagi sarapan, nanti siangnya itu mungkin jam 11-an atau menjelang zuhur harapannya itu sudah makan kembali dengan daging ya, kambing minimal gitu ya. Nah malamnya lagi nanti ya itu nyate atau apa itu nanti silakan bijak begitu aja ke sini masjid. Dan tidak perlu pakai dan seterusnya, walaupun ini sudah makan orang pokok berangkat aja gitu ya. Nah dalil yang terkait dengan ibadah kurban kalau dari Al-Quran ya surat Al-Kautsar sudah kita hafalkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ya. Kemudian surat Al-Hajj ya, ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban itu tidak hanya umat Nabi Muhammad, dari dulu sudah itu ya. Bahkan sejak Nabi Adam itu, kisahnya Habil dan Qabil itu sudah diperintahkan untuk memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berkurban, takur bila Allah, supaya mereka menyebut nama Allah. Lihat kurus Allah. Ya, supaya menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita diperintahkan berkorban, juga tidak hanya kita saja, umat-umat terdahulu juga pernah melaksanakan hewan kurban. Kemudian layyanallaha luhumuha dima'u layyanallaha luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah akan dapat mencapai keridhaan Allah daging-daging onta dan darah itu. Wala yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaanmu kepada Allah yang dapat mencapainya.
Artinya tidak hanya sekedar kita itu korban sapi kah, kambing kah, sumber mahal kah itu, tapi yang paling penting tadi hatinya sih ditata tadi. Karena tidak nyampe juga kepada Allah, korbannya tadi luar biasa, mahalnya, bagusnya, tapi ini hati ini orang ditata. Ya. Tadi ada unsur ujub, bangga diri, ada unsur ria, ya supaya dilihat oleh orang, ya, supaya dipuji oleh orang, ada unsur pekewuh dengan orang, takut dengan orang, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkorbannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ketakwaannya, hatinya yang benar, itulah yang kemudian ibadah korban itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Bapak Ibu, punya masalah hati ini terus kita tata betul, ya. Kemudian hadis-hadis insyaallah banyak begitu. Man wajada sa'atan falam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa yang punya kelapa rezeki untuk berkorban, ya, tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya, ini artinya bahwa diberi rezeki yang banyak, gitu ya. Kok orang gelem korbankan sedikit itu, gitu ya. Maka saya rasa dekat-dekat dengan sholat kami. Artinya ini larangan yang memang kuat, gitu ya. Bukan makruh, bukan haram, tapi memang yang makruh sugi atau duwe kok. Tapi orang belum berkorban. Kemudian kita sembelihnya setelah sholat. Kayak aman itu ya Senin, Selasa, itu yang aman itu insya Allah. Kalau banyak ada sebagian orang yang meyakini hari raya Senin, teman-temannya yang lain malah meyakini hari rayanya hari Ahad. Kemudian kan patungan itu sapi itu. Nah, sembelih hari Ahad. Nah, yang meyakini hari Senin kan nanti jadi masalah. Itu. Makanya sholatnya Ahad namanya, karena mungkinnya korban juga ada yang meyakini Senin, itu lebih bijaksana. Itu dilaksanakannya hari Senin namanya, atau Selasa atau hari Rebo, itu lebih bijaksana. Ya. Sebab kalau tidak, ya nanti juga jadi padu. Lah aku yakinnya Senin masalahnya, lah aku yakinnya Minggu lah, ini kan jadi masalah. Namanya lebih bijak kalau menyembelihnya begitu itu mungkin ya Senin sana, ya Senin Selasa begitu itu lebih bijak, karena kan ya waktunya kan ya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, itu daripada tadi mau yakinnya Senin, hewan korbannya disembelihnya hari Ahad begitu kan ya nanti tidak termasuk korban. Kalau dibagikan ya hanya sedekah biasa. Nah, jadi ini supaya bijaksana panitia itu. Ya, jadi panitia itu ya tidak sakot-sakotkan begitu, ya bijaksana. Ya. Tuh. Yang mana sudah kita sampaikan, kemudian nah kita sebelum proses penyembelihan, nah, kita siapkan seluruh perlengkapan penyembelihan. Nah, siapkan sarana dan prasarana penyembelihan. Kita sudah siap, bawahnya lubangnya, gitu ya, patoknya, pisaunya, dadungnya, talinya, dan seterusnya itu disiapkan dengan baik, gitu ya. Supaya nanti pas bandoton ini ya wis siap gitu. Orang datang golek-golek, hewan kurbannya wis rubuh, begitu datang golek tali urung ngene iki bae. Lah kan nanti jadi masalah. Ya. Atau pisau ini belum diasah mau mana lah. Ini kita sudah diasah ya nih Pak, soal yang saya. Oke, jadi asah ini masih ada waktu kalau banyak belum. Nanti supaya nanti siap, ya, siap pada saat hari H itu sudah kondisi siap. Nah, termasuk tadi tali, dadung itu ya sudah disiapkan dari sekarang. Dan yang lainnya pokoknya disiapkan. Nanti setajam mungkin misalnya diasah supaya nanti penyembelihannya itu suku-suku sini sekali tebas itu seret begitu bisa, cuma itu kan harganya mahal. Di kita itu mungkin nggak ada. Kalau di masyarakat umum itu maksudnya loh, karena kan kulit sapi itu kan kandel, atos itu. Jadi kalau sekali tebas langsung putus itu
atau hampir-hampir jarang, kecuali memang beli pisau ya guys puluhan juta. Nah, kalau puluhan juta itu mas sekali itu dorong begitu ditekan itu bisa. Nah, dia rakuat bukunya. Ya, buku pisau warna ke 1.000 gitu ya. Nah, ya apa-apa. Seperti tidak diangkat-angkat. Ya, tidak diangkat-angkat tidak aja sudah. Jadi mau 2, 3, 4, 5 kali itu hitungnya nanti 1 kali karena kalau tidak diangkat. Gitu ya. Jadi yang penting tidak diangkat itu aja sepenting. Ya. Kecuali kalau mamanya terjadi hal yang tidak diduga, gitu ya, kemudian terlepas pisaunya, lah itu kan tidak terduga, tidak sengaja, nggak apa-apa diambil lagi aja, sembelih lagi. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada kejadian-kejadian, ya jangan diangkat-angkat pisaunya. Dia tetap menempel di situ. Ya sampai dipastikan ya putusnya saluran makan dan saluran nafas itu yang paling inti. Nah, ditambah lagi nadi kanan kiri. Ya, tapi kalau saluran nafas dan saluran makan itu terputus, kalau sudah cukup. Gitu ya, sudah cukup. Kemudian periksa kondisi tubuh ternak, terutama kesehatannya. Ya pastikan yang mau disembelih itu dalam kondisi yang sehat, ini ya begitu. Nah, zaman sekarang ada kan terkena penyakit mulut dan kuku, PMK kan kadang gitu ya. Nah, di beberapa tempat ada yang mati-mati juga itu di mana menuju gedangan itu kemarin itu pada mati. Jadi ya diperiksa dulu. Karena kan kalau ada penyakitnya mah tidak boleh untuk disembelih, harus disehatkan dulu. Kemudian yang selanjutnya diistirahatkan hewan ternaknya sebelum disembelih. Karena kalau tidak diistirahatkan bisa stres, karena kelelahan, karena ketakutan. Makanya nanti kalau menyembelih, yang belum disembelih itu jangan melihat temannya disembelih, karena nanti menimbulkan stres, takut gitu. Makanya kemudian ketika nanti akan dirobohkan itu sulit. Nah, dia lari, berontak. Nah, jadinya wong wene dalam kondisi terjepit kan wis piye carane kan gitu. Sing mau reso melayu di melayu kan gitu. Mau restoran jadi sorenangan gitu. Nah, mas hewan juga begitu. Takut, stres, itu yo akhirnya dia akan melakukan yang di luar kebiasaan. Makanya kadang dagingnya bisa kedot atau seterusnya, ya dia pola sekuat tenaganya untuk menyelamatkan. Maka dibuat nyaman. Nah, apalagi kalau maunya dari jauh begitu, ya biar istirahat dulu bareng berapa 1 jam atau berapa menit gitu, biar santai terlebih dahulu. Nah, termasuk kalau dalam kondisi takut, stres, kelelahan itu biasanya akan mengakibatkan kualitas daging menjadi turun. Dirasa katanya konon ada yang kecut, ada yang alot, itu dan lain sebagainya. Itu katanya begitu. Ya, dari kan setelah daging bisa enak konon kan. Bagi yang biasa makan itu bisa menilai gitu ya. Ini dagingnya enak, empuk, dagingnya apa-apa itu bisa menilai kalau yang terbiasa makan. Nah, dewe daging itu enak banget. Enaknya enak kalau enak banget gitu ya. Itu toh. Kemudian puasakan ya hewan kurban itu sebelum disembelih. Supaya apa? Ya, pertama tidak beringas, tidak agresif. Kayak menungso ke puasa sedino. Itu kan sore-sore ya wis lemes kan lho. Nah, ya. Jadi nanti penanganannya lebih mudah. Nah, selain itu dengan dipuasakan itu akan mengurangi isi rumen, isi perutnya itu. Jadi kalau mau disembelih ya nggak usah dikasih makan banyak-banyak. Nah, ya biar puasa tadi itu. Dan rumen atau perutnya itu tidak terlalu banyak isinya. Nah, kalau hanya semalam atau sehari itu misalnya tidak mengurangi timbangan dagingnya. Ya kayak kita ini puasa sebulan ya. Biasanya orang turun berat badannya gitu ya. Dan puasa sebulan. Ini kalau hanya puasa tadi semalam tok maunya sapinya gitu tuh, insya Allah orang apa-apa mas. Orang khawatir, wah mau jadi kurus enggak. Kalau hanya semalam itu tidak. Kalau tidak dikasih makan sepekan, mungkin jadi kurus kalau itu. Tapi kalau hanya semalam itu tidak. Justru itu nanti akan mengurangi tadi isi rumennya supaya yang sudah makan dalam perut itu, dalam lambung itu diolah. Nah, sehingga nanti ketika dibelah, kemudian isinya tidak terlalu banyak, gampang dibuai. Itu penting. Nah, ya.
Nah, tapi nanti ya melihat coba silahkan nanti kondisinya bagaimana. Tapi ini salah satu saran begitu sebelum proses penyembelihan dilakukan hal ini. Ya, salah satunya biar tidak agresif tadi, ya tidak beringas gitu. Dan yang kedua isi perutnya tadi itu ya tidak terlalu banyak. Nah, ya. Kemudian saat proses penyembelihan, baringkan binatang ternak atau binatang kurban itu menghadap ke arah kiblat. Maka kepalanya berada di selatan, kakinya berada di sebelah barat. Nah, kemudian jagalnya di sebelah timur. Nanti ya. Jadi dibaringkan di tulang rusuk sebelah kiri. Nah, itu insya Allah sudah paham. Kecuali kalau hewan kurban itu yang tadi beringas begitu dan melayu nanti ya sudah sebisanya di sebelahnya kalau itu kan kondisi khusus kalau itu. Tapi kalau kondisi normal ya seperti binatang apapun kayak gitu menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi ketika disembelih, nyembelih ayam, nyembelih apa gitu menghadap ke arah kiblat. Apalagi ini menyembelih binatang kurban. Nah, bila sapi itu memiliki tanduk yang panjang, begitu maka perhatikan posisi tanduknya agar tidak mengganggu proses penyembelihan sekaligus juga tidak membahayakan yang menyembelih. Nah, kadang bisa jendal begitu, tanduknya bisa mengenai yang menyembelih. Makanya ini yang penting itu dipegang di bagian kepala sebenarnya. Ya, kalau kaki itu kalau sudah diikat itu nanti sudah aman. Kemudian yang kedua, pegang atau ikat keempat kaki ternak dengan kuat. Pastikan ikatannya betul-betul kuat, supaya nanti jondat-jondat itu orang lepas gitu ya. Termasuk tambangnya itu, dadungnya itu yang masih kuat, masih kokoh, sing orang gapuk. Nah, waktu gapuk tiba-tiba diikatkan itu kemudian kakinya jondat-jondat kemudian lepas. Ini kan kalau sudah kayak gitu nanti biasanya dia stres masalahnya, nanti bahaya. Maka pastikan ikatannya kuat, termasuk tambangnya ya tambang yang masih kuat. Jadi kalau sudah gapuk-gapuk itu jangan dipakai, karena resiko. Resiko. Lagi diikat kemudian nanti ternyata putus, ya. Dan sekaligus juga berhati-hati. Kadang ada kejadian-kejadian bisa ketendang kepalanya dan seterusnya, akhirnya bisa fatal. Tenaganya sapi kan kuat. Makanya nih hati-hati nanti bapak-bapak ketika melakukan proses penyembelihan, ketika mengikat dan itu hati-hati. Baca basmalah, sholawat, takbir dan doa khusus. Ya, memang ini nanti memang harus orang yang paham fikihnya, ya tidak hanya wani saja, ya tidak hanya berani saja, jadi yang paham fikihnya. Kemudian lakukan proses penyembelihan secara benar. Memotong 3 saluran pada leher bagian depan, ya. Saluran napas atau kerongkongan, saluran makanan tenggorokan, dan pembuluh darah tadi yang silakan. Nah, ada arteri karotis dan vena jugularis. Kemudian dilarang menyiksa, gitu ya. Menyiksa itu bagaimana? Belum mati sepenuhnya, itu sudah dikuliti, sudah dipotong kakinya, dipotong lehernya, begitu. Itu jangan. Ya tunggu dulu sampai betul-betul mati. Ya, soalnya semakin paham nanti, gitu ya. Atau ditusuk, kadang jantungnya kan ada ya gitu. Tusuk tengah-tengahnya itu jangan. Jadi biar cepat mati. Nah itu nanti namanya menyiksa binatang. Ya. Jadi ya sudah biarkan saja. Nah, justru pas jolat-jolat itu memang dia sedang sakaratul maut. Ya, biar nanti malah darah yang ada dalam tubuhnya itu biar keluar sempurna. Nah, itu malah dibiarkan saja, itu sudah dibiarkan saja biar keluar semua darahnya. Ya, darah-darah itu kan penyakit, biar keluar semuanya sehingga nanti dagingnya itu sehat. Itu yang mungkin nanti perlu kita lakukan. Ini supaya cukup waktunya ini saya teruskan dengan video-video untuk cara merobohkan, ya, cara merobohkan binatang ternak, terutama sapi, gitu ya, terutama sapi, supaya nanti kita, walaupun ini sudah sering kita lakukan begitu,
tapi tidak ada salahnya kita perlihatkan kembali, ya, perlihatkan kembali untuk cara merobohkan. Yang pertama, ini bisa kita lihat. Suaranya. Ini kalau binatang ternaknya tidak agresif, itu ya dipegang-pegang nggak apa-apa. Tapi kalau binatang ternaknya yang agresif, tetap dicencang dulu, ya, kepalanya itu. Telurnya itu dicancang, dipatok. Sebab kalau tidak nih bisa, layu itu tegak kuat kalau orang memegang itu. Ya. Nah, nanti. Ini cukup 1 menit nggak nyampe itu, kalau sudah bisa roboh. Dan nanti yang mengatur satu orang saja, supaya orang sang ngatur KB. Nah, sudah selesai, gitu ya. Perhatikan. Ini sing pas gampang, ini gampang maksudnya. Nah ya pas sing gampang ini ya gampang. Tapi kadang ya ada sing nyatanya ya angel. Nah ini diikat kaki-kakinya dengan kuat. Pastikan ikatannya kuat, talinya juga kuat, tidak putus. Kemudian ini nanti, nih pisau yang tajam kayak gini, pisau yang tajam itu. Sekali tebas bisa, ini ya. Nah, ini kalau pisau yang mahal ya gitu. Satu kali itu bisa langsung putus. Nah, gitu ya. Udah. Nah, ini harganya mahal pisaunya. Nah, itu selesai. Ya, itu. Gitu ya. Nanti yang lain ini kan ada video-video banyak ini. Ya. Nah, apa ya? Nah, ini nanti sebelum menjatuhkan sapi, siapkan tali tambang gaduh secukupnya. Rata-rata 12 meter. Untuk menarik itu 12 meter, siapkan. Ya. Ini tekniknya sama dengan yang pertama tadi itu. Karena kelemahannya di ketol belakang itu nanti kalau sudah kena tali itu udah lemes biasanya. Dan soal ini sudah kita sering lakukan, kalau tidak ada kesulitan-kesulitan. Ya, yang penting ya, sapinya nggak rewel. Kalau sapinya rewel nanti dibacakan doa yang biasanya dipakai oleh di Al-Quran itu, oleh doanya Nabi Sulaiman. Nah, mudah-mudahan sapinya itu senurut. Nah kayak gini ditarik, yang paling kenceng itu yang sebelah kiri supaya nanti jatuhnya ke kiri. Kalau nanti yang kanan paling kenceng jatuhnya ke kanan. Nanti sebenarnya cukup 1 atau 2 orang untuk menarik, itu insya Allah sudah bisa jatuh. Tariknya pelan-pelan, jangan dihentakkan supaya jatuhnya santai. Nah, maafan dewek bisa menengok. Seperti itu nanti untuk prosesnya. Ini 1 orang sendiri juga bisa. Nah ini bahaya kayak gini, bahaya. Nah bahaya tuh ini, saya tendang. Ini sapinya gemuk, itu 1 orang yang merobohkan bisa nanti ditarik sendirian bisa jatuh.
nanti proses-proses gini itu tadi cukup satu orang yang mengatur gitu aja, nanti insya Allah biar sama-sama nyaman. Nah udah mapan sendiri. Ya kalau sapi besar itu udah mapan. Itu ya. Ini insya Allah kayak gini nanti proses kita merobohkan sapinya juga begitu. Terima kasih, sapinya itu nurut gitu. Mudah yang dibayangkan loh. Iya, dalam kenyataannya tidak semuanya seperti ini mudah. Nah, tapi insya Allah alhamdulillah kita sering melakukan, tapi alhamdulillah juga gampang semua kan. Ini tutorialnya ini nanti insya Allah. Sebenarnya nanti Mas Ardi nyiapkan gadungnya ini yang besar ya, kalau yang untuk narik ini yang besar. Nanti yang kecil untuk ngikat kaki-kaki itu. Insya Allah seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya juga ada cara menguliti yang satu sapi itu bisa dalam waktu sangat singkat gitu ya. Satu orang gitu selesai dalam waktu yang paling hanya berapa menit, ada 20 menit atau berapa itu ada video-video. Iya, jadi satu orang itu udah cepet banget. Ya tapi memang itu kan perlu jam terbang kalau yang gitu. Iya, semakin sering melakukan, semakin terampil gitu ya, semakin cepat gitu. Ini baru latihan itu ya bingung tetap. Kita aja, kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.